Oke, siap-siap. Karena kita akan bongkar sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda sadari. Tepat di jantung semua teknologi canggih yang kita pakai setiap hari, ternyata tersembunyi sedikit bahan radioaktif. Bener banget, mulai dari ponsel di saku Anda, mobil listrik yang makin banyak di jalanan, sampai turbin angin raksasa, semuanya itu bisa berfungsi berkat sekelompok mineral super spesial yang namanya unsur tanah jarang. Tanpa mereka, ya dunia modern kita nggak bakal seperti sekarang. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Untuk mendapatkan mineral-mineral super berharga ini, ada harga tersembunyi yang harus kita bayar. Dan harga itu bersifat radioaktif. Yuk, kita bedah rahasia ini lebih dalam. Ternyata, sumber utama dari banyak unsur tanah jarang ini punya sifat bawaan yang, ya, bisa dibilang sedikit panas. Kenalan dulu nih sama biang keladinya, monasit. Ini adalah biji mineral yang kaya banget sama unsur tanah jarang. Tapi masalahnya, monasit ini nggak pernah datang sendirian. Dia selalu bawa penumpang gelap radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Dan ini bukan main-main loh jumlahnya. Biji monasit itu bisa mengandung sampai 20% thorium dioksida. Itu konsentrasinya tinggi banget, yang otomatis bikin setiap langkah penambangannya jadi operasi yang penuh risiko. Nah, karena ada penumpang gelap radioaktif ini, langkah pertama yang paling krusial, ya jelas misahin mereka. Mari kita lihat kenapa proses pemisahan ini jadi sangat-sangat penting. Proses pemisahan ini tuh tujuannya ada dua. Pertama, dan yang paling jelas, adalah soal keselamatan. Memisahkan uranium dan thorium artinya kita melindungi semua orang dan lingkungan dari bahaya radiasi. Tapi, di sisi lain, ini juga soal mengubah sampah jadi harta karun. Soalnya, uranium dan thorium itu bukan limbah, tapi sumber daya super berharga dengan teknologinya sendiri. Coba lihat thorium deh. Jumlahnya di alam itu 4 kali lebih banyak dari uranium dan banyak banget yang percaya kalau thorium ini bakal jadi bahan bakar utama untuk reaktor nuklir di masa depan. Jadi, memisahkan thorium itu bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal membuka kunci sumber energi bersih yang baru. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya para ilmuwan melakukan pemisahan yang rumit ini? Nah, mereka punya semacam kotak peralatan kimia yang canggih banget. Yuk kita intip satu persatu isinya. Pertama, ada yang namanya ekstraksi pelarut. Bayangin aja Anda punya semangkuk sup campur aduk, terus Anda punya magnet khusus yang cuma bisa narik wortelnya doang. Nah, prinsipnya mirip. Kita pakai bahan kimia tertentu yang berfungsi sebagai magnet untuk menarik uranium dan thorium keluar dari larutan. Caranya cerdas banget. Para ahli kimia ini punya magnet kimia yang beda-beda. Satu jenis amina primer khusus untuk menangkap thorium dan jenis amina tersier lain khusus untuk menangkap uranium. Kerennya lagi, metode ini presisi banget, bisa menghasilkan kemurnian sampai 99,5% dan cocok banget buat produksi skala industri. Metode kedua namanya pengendapan. Analoginya, ini seperti bikin gula mengkristal dari air teh yang super manis. Dengan mengubah kondisi larutan, terutama tingkat keasamannya atau pH-nya, kita bisa memaksa unsur tertentu untuk berubah jadi padat dan jatuh ke bawah, terpisah dari yang lain. Kuncinya ada di tingkat keasaman atau yang kita kenal sebagai pH. Setiap unsur itu punya titik jatuh pH yang beda-beda. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, dengan mengatur pH secara presisi, kita bisa bikin thorium mengendap duluan, baru disusul uranium, dan akhirnya menyisakan unsur tanah jarang yang murni di dalam larutan. Lanjut, metode ketiga, pelindingan. Ini kayak kita mau misahin campuran pasir dan garam. Caranya gimana? Tinggal siram air kan? Garamnya larut, pasirnya tetap padat. Nah, dalam kimia, kita pakai berbagai jenis asam atau basa untuk melarutkan unsur yang kita mau, sementara unsur lain yang nggak kita mau tetap dalam bentuk padat. Prosesnya biasanya ada 2 langkah utama. Pertama, bijinya dihancurin pakai basa kuat, mengubah semuanya jadi padatan. Terus, di langkah kedua, larutan asam yang sudah diatur dengan sangat hati-hati dipakai untuk mencuci dan melarutkan unsur tanah jarang aja, meninggalkan uranium dan thorium sebagai residu padat yang bisa dengan mudah disaring. Yang terakhir nih, ada kromatografi ion. Coba bayangin deh, ada saringan super canggih. Anda tuang semua campuran ke dalamnya, dan semua unsur itu nempel di saringan. Terus, Anda cuci saringan itu pakai cairan-cairan kimia yang berbeda, di mana setiap cairan cuma bisa melepaskan satu jenis unsur aja.
Nah, diagram ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Lihat, di tahap A, semua campuran dimasukkan ke dalam kolom. Di tahap B, semuanya nempel. Lalu perhatikan tahap C. Cairan pencuci pertama masuk dan cuma uranium yang lepas. Lanjut ke tahap D. Cairan kedua masuk, sekarang giliran thorium yang lepas. Yang tersisa di dalam kolom, unsur tanah jarang yang murni. Elegan banget kan? Oke, kita udah lihat nih semua peralatannya. Sekarang, gimana kalau kita lihat cara para insinyur meracik semua metode ini dalam sebuah proses di dunia nyata? Kita akan ambil contoh dari sebuah proposal proses pengolahan monasit di Vietnam, sebuah negara yang ternyata juga punya cadangan thorium yang cukup besar. Kuncinya di sini adalah kombinasi, bukan cuma satu metode. Ini seperti resep masakan yang kompleks. Mereka mulai dengan menghancurkan bijinya. Lalu, mereka mencuci atau melindi unsur tanah jarang dengan larutan pertama. Setelah itu, larutan unsur tanah jarangnya dimurnikan lagi pakai pengendapan. Sisa residunya kemudian dicuci lagi dengan larutan kedua untuk mengambil uranium dan thorium. Terakhir, magnet kimia dari ekstraksi pelarut dipakai untuk menarik thorium murni. Kompleks, tapi efektif. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus serumit itu? Jawabannya simpel, nggak ada satu metode yang sempurna. Beberapa metode, seperti ekstraksi pelarut, sangat presisi tapi bisa jadi mahal atau rumit. Metode lain seperti pengendapan, bagus untuk memisahkan dalam jumlah besar, tapi boros bahan kimia. Jadi, kuncinya adalah meracik resep yang tepat, menggabungkan kekuatan setiap metode untuk dapat hasil yang paling efisien, ekonomis, dan tentu saja aman. Jadi, setelah kita bongkar semua kerumitan ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Intinya begini, di balik setiap perangkat canggih yang kita banggakan, ada sebuah tantangan radioaktif yang tersembunyi. Untuk menaklukkan tantangan itu, kita butuh ilmu kimia tingkat tinggi. Proses kimia yang luar biasa ini tidak hanya membuat bahan-bahan tersebut aman untuk kita gunakan, tapi juga secara ajaib mengubah sesuatu yang tadinya limbah berbahaya menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk masa depan. Dan kuncinya adalah tidak ada jalan pintas, hanya kombinasi metode yang presisi yang bisa membuat semua ini berhasil. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting untuk direnungkan. Kita sering menyebut mobil listrik dan turbin angin sebagai teknologi bersih. Tapi setelah tahu proses di baliknya yang begitu rumit dan berisiko, kita jadi harus bertanya, seberapa bersihkah sebenarnya proses untuk menciptakan teknologi bersih itu? Memahami paradoks ini adalah kunci saat kita melangkah untuk membangun masa depan yang lebih hijau.